Halo sahabat, kembali lagi di channel Novelodio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 41. Berpakaian seadanya, Frisia segera berjalan keluar rumah. Ren yang ia lewati tadi mengangguk saja, tanda bahwa ia memang dibolehkan keluar. Ini lebih menakutkan saat Ren tidak mengatakan apapun. Apa ini tanda-tanda kalau ia belum boleh menikah? Sampai di halaman rumah, Frisia lihat mobil Leo sudah terparkir di sana. Langkah demi langkah Frisia tapaki dengan berat hati. Ia benar takut kalau ia akan mengulang kisah yang sama dengan kakaknya. Cinta tidak direstui. Duh, berat banget pasti. Frisia berdiri di samping pintu mobil penumpang bagian depan, tapi anehnya yang terbuka malah pintu belakang. Frisia mengernyit heran. Tetap Leo terlihat sendu, apalagi saat mengulurkan tangan seolah menyuruh Frisia masuk mobil. Tidak menunggu waktu lama, seluruh emosi Frisia tadi tercurah begitu saja. Ia tetap Leo yang terlihat mengamatinya dalam diam. Kekhawatirannya membuncah. "Kamu kenapa gak ngabarin aku dari tadi? Sesusah itu pegang HP bentar buat kabarin apa yang terjadi sama kamu. Kamu gak tahu, aku nunggu dari tadi, takut kamu kenapa-kenapa." "Fris, aku udah mikir aneh-aneh kalau muka kamu babak belur. Tapi lihat, kamu ternyata baik-baik aja. Kayak gini bikin aku sebel banget." Napas Frisia memburu hebat. Leo melihat kedua mata Frisia merebak. Mungkin saking kesalnya. Perempuan itu sampai hampir menangis. Walau keadaan gelap dalam mobil. Tapi Leo bisa tahu kalau Frisia memang benar khawatir. "Aku minta maaf," ujar Leo dengan senyum. Ia merangkum wajah Frisia. "Tadi sama mama bahas pernikahan. Siapa mau nikah?" Sela Frisia dengan suara geramnya. "Kita," jawab Leo lagi. "Nggak direstuin, emang bisa nikah?" Frisia melotot. "Kamu mau ajak aku kawin lari? Kawin jongkok, apalah itu? Aku juga masih sayang keluargaku, gak mau nantang mereka, tapi juga gak bisa-bisa sama kamu." "Siapa yang gak ngerestuin sih?" Leo mulai mengerti pemikiran Frisia. Perempuan ini kalau pikirannya dibiarkan melanglang jauh, jadi seperti itu ya. Leo mengulas senyum geli. "Kita direstuin sama mamaku, sama kakakmu," jelasnya. Frisia masih meredakan napasnya yang memburu, bibirnya mengerucut. "Bohong." Suaranya hampir tidak terdengar. "Beneran?" ujar Leo lebih pelan. Kini melarikan ibu jarinya di sudut mata Frisia yang mulai berair. Ia merendah dan berbisik, "Kita akan menikah." Setetes air mata Frisia langsung meluruh. Ia memeluk Leo erat. "Bang Ren kelihatan marah sama aku," rengeknya. "Aku kira dia gak setuju kita nikah." Leo tersenyum. Ia menempelkan pipinya di puncak kepala Frisia. "Dia gak marah sama kamu. Dia sayang banget sama kamu." Frisia percaya Ren menyayanginya. Itu yang bikin ia pusing dan khawatir tadi. Kalau benar tidak dibolehkan, Frisia tidak akan sanggup memilih di antara dua pilihan. "Aku gak mau lama-lama pokoknya," rengek Frisia lagi. "Aku gak mau jauh-jauh dari kamu." "Iya," jawab Leo. Kali ini melepas pelukan dan terkekeh melihat bibir Frisia yang mengerucut menggemaskan. "Aku gak akan bikin kamu nyesal udah milih aku." "Leh," panggil Frisia pelan. Dalam remang itu, ia melihat kedua mata Leo menyorot hangat.
Mungkin menurut kamu umurku masih terlalu dini ya. Tapi aku gak pernah seyakin ini ambil keputusan besar. Kamu percaya kalau aku mau berusaha jadi pasangan yang baik buat kamu kan? Aku selalu percaya kamu bisa ngelakuin hal-hal baik itu, Fris. Nanti kalau kita udah nikah, aku gak larang kamu kalau mau jalan-jalan sama temanmu. Aku gak mau jadi penghalang buat masa muda kamu. Apapun yang bikin kamu bahagia, aku turutin. Frisia menunduk. Sebenarnya temannya tidak banyak. Ia hanya punya Anin, teman dekatnya. Masa mudanya dulu sudah terenggut karena beban keluarga yang sangat berat. Sekarang bukan lagi saatnya bersenang-senang atas nama masa muda. Ia hanya ingin merasakan kebahagiaan itu bersama orang yang tepat. Ia mau Leo. Aku mau sama kamu, ujar Frisia sambil mengusap sudut matanya. Kita lewati kata yang kamu masa muda itu bareng-bareng, gimana? Leo tertawa. Tentu saja ia tidak menolak kalau Frisia inginnya itu. Selalu permintaan apapun dari Frisia berusaha ia kabulkan. Besok mama ke rumah kamu ya. Frisia mengangguk semangat. Lebih cepat, lebih baik kan? Tidak perlu Leo jabarkan tentang bagaimana kehidupan pernikahan. Ia yakin Frisia sudah cukup mempertimbangkan jauh-jauh hari. Frisia bukan remaja labil walau umurnya terbilang muda. Bagi Leo, terkadang pemikiran Frisia bahkan lebih bijak dari dirinya. Bawa lipstik? Tanya Leo lebih pelan setelah keterdiaman mereka. Tatapnya jatuh ke bibir Frisia yang rasanya sudah jadi candu. Lakukannya tidak pernah gagal membuat Leo salah fokus tiap tatapnya jatuh ke sana. Gak usah main kode, mau nyosor kan? Pakai acara tanya lipstik segala, omel Frisia, walau dalam hati deg-degan juga. Leo tidak tertawa kali ini. Tatapnya serius saat tangannya turun merengkuh pinggang Frisia, membawa serta untuk merapat dengan tubuhnya. Lalu ia merendah, memiringkan kepala untuk bisa meraih bibir Frisia. Kedua mata Frisia yang memejam menandakan bahwa perempuan itu menginginkan hal yang sama. Sialnya, Leo langsung teringat sesuatu. Baru sedetik bibir mereka menyatu, ia sudah melepas. Takut ketahuan kakakmu, bisiknya di depan bibir Frisia. Sentak, Frisia membelalak. Ia merasakan ibu jari Leo mengusap bibirnya lembut sebelum menjauh. Besok-besok aja ya, atau sekarang kita ke airbed biar bisa ciuman di sana, tawar Leo. Frisia manggil yang kuat-kuat membuat Leo tertawa. Lelaki itu sudah membuka pintu mobil dan berpindah ke depan. Ah, sialnya. Padahal Frisia juga pengen banget, tapi tidak mungkin mengiyakan ajakan ke airbed hanya untuk berciuman kan? Malunya di mana? Scene berpindah. Ini opsi terakhir, ujar Leo memasuki sebuah ruangan yang masih minim perabotan. Sudah 3 rumah mereka singgahi. Semuanya bagus menurut Frisia. Lokasi yang terakhir ini sangat dekat dengan airbed, sebuah properti di perumahan ternama. Tidak terlalu besar seperti istana, bentuknya minimalis tapi sangat modern. Pak Leo bisa lihat-lihat dulu saja. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya. Suara Pak Amir terdengar. Leo membalas dengan senyum dan anggukan. Pintu sudah tertutup dan Leo menatapi Frisia yang mengitari ruangan dengan decakan kagum. Kesukaan kamu ya jendelanya besar-besar gini? Leo tersenyum. Ia bisa melihat Frisia mengagumi suasana luar dari jendela. Ia memang menyukainya. Obat di saat jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk. Ini mejanya juga bagus banget.
Frisya sudah berbalik dan mengusap meja yang terlihat mengkilap. Pasti ini ikonnya, alasan kenapa nggak dipindahin, biar lihat ini langsung tertarik. Leo tidak tahu, mungkin benar meja itu diletakkan di sana untuk menarik perhatian. Bentuknya unik dan Leo jarang melihat. Salah satu ruang kamar terbaik yang pernah Leo temui, dari penataan sampai pencahayaan. Ini kamarnya Fris, suka? Tanya Leo sudah mendekat. Frisya mengangguk. Ia suka semua rumah yang sudah dikunjungi. Suka semua, jadi kamu aja yang bikin keputusan ya, pinta Frisya. Rasanya ia tidak bisa memilih di antara tiga-tiganya. Tapi paling penting, kamu harus suka kamarnya. Leo sudah duduk di salah satu sisi meja dan meraih pinggang Frisya agar mendekat. Soalnya kita akan banyak habisin waktu di kamar. Frisya mengernyit, tapi tidak mau berpikir lebih jauh. Ia mengangguk saja. Kamarnya bagus semua, kamu aja yang tentuin pilihan. Leo mendengus geli, menarik pinggang Frisya lagi sampai Frisya berada di antara dua kakinya. Kalau suka semua berarti kita lihat dari suasananya, bisiknya. Suasana apa? Frisya tahu apa yang Leo maksud, tapi sumpah ini bukan tempat yang aman untuk melakukannya. Ada seseorang di luar sana yang bisa masuk kapanpun. Suasananya, bisik Leo lagi. Mendekat untuk mengecup pipi Frisya dengan pelan. Cocok nggak buat mesra-mesraan? Mulut Frisya terbuka, hampir mengeluarkan pakikan kaget saat merasakan tangan Leo sudah menurun sampai paha, lalu ke pergelangan kakinya. Mengusap di sana sampai satu kakinya sedikit terangkat. Kenapa pakai celana selutut? Geram Leo sembari menatap tajam Frisya. Anehnya Frisya tidak merasa takut. Leo yang sedikit menggertaknya justru membuat jantungnya bertalu kuat. Kalau boleh jujur, ia sangat suka lihat ekspresi Leo saat kesal. Katanya nggak boleh pakai rok. Frisya bisa bersuara setelah meredakan napasnya yang mulai tidak karuan. Bibir Leo di depannya sangat mengundang. Ingin rasanya ia menarik kepala Leo untuk membuat Leo berhenti bicara dan mereka hanyut dalam ciuman saja. Tapi ia masih punya kewarasan. Bukan masalah roknya, masalah pendeknya sampai lutut Frisya. Frisya mengernyit. Apa maksud Leo sih? Nggak suka? Leo berdecak sebal. Ia tarik lagi pinggang Frisya agar makin mendekat saat ia sudah berdiri tegak. Saking sukanya, sampai nggak bisa lihat kamu pakai begituan di depan orang-orang. Oh, Frisya mengerti sekarang. Kenapa nggak dari kemarin dijelasin? Ia kira kelihatan jelek kalau pakai rok.